البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. إخواني في الدين، أعزني wa'azzakumullahu jami'an wa ra'akum. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap kitab At-Tafsir Al-Muyassar. Kita masih berada pada juz yang kelima dari surat An-Nisa. Sekarang kita akan masuki ayat yang ke-60, yang mana ayat yang ke-60 ini menjelaskan kepada kita semuanya bahwasannya orang-orang kufar dari kalangan ahlul kitab mereka tidak ingin kalau seandainya permasalahan mereka dihukumi dengan Al-Quran. Mereka lebih cenderung untuk berhukum kepada taghut, sesembahan mereka atau yang mereka agungkan, seperti itu. Sebenarnya sebab diantaranya mereka keadaannya demikian adalah syaitan yang terkutuk, yang mereka berupaya menyesatkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat barakallahu fikum. Qala Allah Ta'ala berfirman, "Alam tara ilal ladzina yaz'umun annahum amanu bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik yuriduna an yatahakamu ila at-taghut wa qad umiru an yakfuru bih wa yuridu asy-syaitanu an yudillahum dhalalan ba'ida." Artinya, tidakkah engkau mengetahui atau memperhatikan atau melihat kepada orang-orang yang mereka mengaku-ngaku bahwasanya mereka beriman terhadap apa yang telah diturunkan kepadamu, maksudnya adalah Al-Quran, dan juga mereka mengaku-ngaku beriman terhadap apa yang telah diturunkan kepada orang yang sebelummu. Yuridun an yatahakamu ila taghut, justru mereka ingin berhukum, menyelesaikan perkara mereka, perselisihan mereka dengan apa? Taghut. Padahal waqad umiru an yakfuru bih, padahal mereka sudah diperintahkan untuk meninggalkan taghut tersebut. Nah, Allahu musta'an. Wa yuridu asy-syaitanu an yudillahum dhalalan ba'ida, dan setan ingin menyesatkan mereka dengan kesesatan yang sangat jauh. Qala al-mufassirun asabahumullah, tafsirannya kita lihat. Alam ta'lam ayyuhar rasul amra ulaikal munafiqin alladzina yad'una al-imana bima unzila ilaika wa huwal Qur'an wa bima unzila ila ar-rusuli min qablik. Tidakkah engkau mengetahui wahai Rasul, perkaranya keadaan mereka orang-orang munafikin yang mereka mengaku-ngaku beriman kepada kitab yang telah diturunkan kepadamu, yaitu Al-Quran, dan mengaku-ngaku bahwasannya mereka beriman terhadap kitab yang telah diturunkan kepada para rasul sebelummu. Wa hum yuriduna an yatahakamu fi faslil khusumati bainahum ila ghairi ma syara'a Allahu minal batil. Padahal mereka itu ingin berhukum di dalam menyelesaikan permusuhan atau perselisihan di antara mereka, berhukum kepada apa? Berhukum kepada selain apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan berupa kebatilan.
Allahul musta'an. Itulah keadaan orang-orang munafikin. Allahul musta'an. Wa qad umiru an yakfuru bil batil, padahal mereka itu sudah diperintahkan untuk apa? Meninggalkan kebatilan, mengkufuri kebatilan. Wa yuridu syaitanu an yub'idahum, dan setan tuh ingin menjauhkan mereka an tariqil haqqi bu'dan syadida, menjauhkan mereka dari jalan al-haq dengan apa? Nah, penjauhan yang sangat jauh. Wa fi hadhil ayati dalilun ala anna al-iman as-shadiq yaqtadil inqiyad li syar'illah. Ini. Di sini ayat yang mulia ini ada pendalilan bahwasanya iman yang jujur itu mengharuskan dia tunduk dan taat kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Sami'na wa ata'na. Kami mendengar dan kami taat. Seperti itu, mengharuskan. Konsekuensinya seperti itu. Kalau dia beriman dengan keimanan jujur, konsekuensinya dia harus tunduk dan patuh terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala. Seberat apapun, sepahit apapun, dia perjuangkan untuk apa? Mentaati syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal hukma bihi fi kulli amrin minal umur, dan juga mengharuskan berhukum dengan syariat Allah pada semua perkara. Ini seharusnya, terutama kalau misalkan kita berada di negara yang negara tersebut berhukum dengan Al-Qur'an dan Sunnah, sami'na wa ata'na. Seperti negara Saudi Arabia misalkan, di sana ditegakkan orang mencuri dipotong tangannya. Orang misalkan membunuh dibalas dengan membunuh, qisas masih ditegakkan di sana. Tapi kalau kita berada di negara yang kita meminta kepada Allah Taala, semoga Allah Taala memberikan hidayah kepada pemimpin kita, nah yang mereka tidak berhukum dengan Al-Qur'an dan Sunnah, sabar barakallahu fikum. Naam, kita ini rakyat sipil, bukan pemimpin. Jadi jangan main hakim sendiri. Kita harus berhati-hati. Jangan ada kejadian misalkan pencurian kemudian kita tangkap, potong tangannya. Inilah hukum Al-Qur'an Sunnah. Benar, seperti itu. Tapi kita siapa? Hukumannya aslinya secara syariat seperti itu. Mencuri, potong tangannya. Kalau barang yang dia curi sudah melebihi apa? Batasannya. Namun itu barakallahu fikum. Karena apa? Karena nanti ada nilai-nilai yang dijadikan patokan. Barang curian, barang temuan, itu semuanya disebutkan dalam kitab fikih. Tapi kita sebagai rakyat sipil tidak boleh barakallahu fikum kelakuan demikian, karena kita bukanlah pemimpin. Ini hak pemimpin aslinya. Paham ya? Barakallahu fikum, kita hanya bisa berdoa semoga Allah Taala berikan hidayah kepada pemimpin kita sehingga apa? Hukum Al-Qur'an dan Sunnah ditegakkan, itu sangat mulia sekali. Akan terjaga darah kaum muslimin, akan terjaga harta kaum muslimin. Seperti itu. Berhukum dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Kita lihat lagi. Faman za'ama annahu mu'min, maka barang siapa yang menganggap atau mengaku dirinya beriman, wa ikhtara hukmat taghut, tapi justru dia memilih hukum taghut ala hukmillah, justru dia memilih hukum taghut daripada hukum Allah, fahuwa kadzibun fi za'mih, maka dia adalah orang yang dusta terhadap apa? Pengakuannya. Jadi seperti ini perlu diperhatikan baik-baik. Berdusta atas apa yang dia barakallahu fikum katakan atau pengakuan dia. Kalau dia apa? Mengatakan beriman tapi justru memilih hukum apa? Taghut. Barakallahu fikum, Allahul musta'an. Ikhwan fid din, azza wa jalla, ayat yang selanjutnya itu ayat yang ke-61. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu wa ila ar-rasul ra'aital munafiqina yasudduna 'anka sududa. Ini keadaan orang-orang munafikin. Apabila dikatakan kepada mereka orang-orang munafikin, kemarilah kalian berhukum dengan apa yang Allah telah turunkan dan berhukum kepada hukum Rasul. Maksudnya bagaimana? Maksudnya berhukum pada Al-Qur'an dan juga As-Sunnah. Ra'aital munafiqin, niscaya engkau akan melihat orang-orang munafikin yasudduna 'anka sududa, justru mereka menghalang-halangi kalian, membikin apa? Lambat kalian. Seperti itu keadaannya orang-orang munafikin, wal a'yadu billah. Allahul musta'an.
Di antara orang-orang munafikin adalah orang Yahud yang ma'ruf, barakallahu fikum. Keadaan mereka jelas mereka orang kafir, tapi mereka masih memiliki benih-benih sifat-sifat orang-orang munafikin yang mereka pengennya mengatakan bahwasanya kami beriman dengan nabi kami dan kitab-kitab yang turunkan kepada nabi kami. Tidak mau beriman kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allahul musta'an. Kita lihat di sini. Qala al-mufassirun athabahumullah wa idza nusiha haula, kalau mereka dinasihati, wa qila lahum, dan dikatakan kepada mereka, ta'alu ila ma anzalallah, kemarilah kalian menuju berhukum kepada apa yang Allah telah turunkan, wa ila rasul Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan juga kemarilah kalian menuju berhukum kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, wa hadiyih, dan petunjuknya. Absarta alladziina yudhhiruna al-iman wa yubtinuna al-kufra, niscaya engkau akan melihat orang-orang yang mereka menampakkan keimanan dan menyembunyikan kekufuran, yaitu orang-orang munafikin. Karena definisi munafik huwa alladzi yudhhirul islam wa yubtinu al-kufra. Definisi munafik adalah orang yang dia menyembunyikan kekufuran, menampakkan apa? Keislaman. Mahum insyaallah. Mafhum? Ayo na'am, barakallahu fiikum. Ikhwani fid din, azdani azzakumullah wa hafizakumullah jami'an. Kita lihat lagi apa yang disampaikan di sini. Yu'riduna 'anka i'rada. Mereka justru berpaling darimu dengan pemalingan. Bayangkan, berpaling mereka, tidak peduli. Allahumma musta'an. Orang-orang munafikun, oleh karena itu tempat kembalinya di mana orang-orang munafikun? Tempat kembalinya adalah neraka. Itu pun yang paling bawah. Neraka yang paling bawah. Karena keberadaan mereka sangat apa? Sangat tersembunyi, orang enggak nampak gitu ya. Senyum-senyum, duduk bersama kaum muslimin, terkadang memuji kaum muslimin, tapi kalau sudah di luar mencaci maki kaum muslimin, menghina kaum muslimin, seperti itu keadaannya. Itu kalau lingkupan besar. Tapi kalau lingkupan yang di bawahnya seperti ahlus sunnah dengan orang-orang ahlu bid'ah wad dalal, ketika bersama ahlus sunnah, masya Allah, senyum-senyum, ahlus sunnah thayyib, bagus, mereka semuanya orang-orang yang masya Allah. Tapi kalau di luar sana bersama orang-orang ahlu bid'ah wad dalal, bersama orang-orang munafikin yang semisalnya, mencaci maki ahlus sunnah habis-habisan. Ahlus sunnah itu orang ketinggalan zaman, mereka enggak peduli dengan dunia, mereka belajar terus di masjid terus, bayangkan tuh, ngajak kalau di luar sana. Tapi kalau bersama ahlus sunnah, masya Allah, ahlus sunnah, masya Allah. Nah ini hati-hati, hati-hati. Ada benih-benih kemunafikan seperti ini, hindari. Nah, barakallahu fikum. Karena ahlus sunnati wal jamaah yang benar-benar dia itu ingin, nah barakallahu fikum, meniti jejaknya generasi para salafus saleh, qaulan wa amalan wa i'tiqadan. Ucapan, amalan, keyakinan. Bukan ketika di hadapan ahlus sunnah bertemu bareng-bareng senyum-senyum, masya Allah, di luar mencaci maki ahlus sunnah. Itu perlu diperhatikan baik-baik. Nah, barakallahu fikum. Ikhwani fid din, azdani azakumullah. Kita lihat lagi apa yang disampaikan di sini. Itu ayat yang selanjutnya, ayat yang ke-62. Qala Allah Ta'ala berfirman, "Fa kaifa idza asabathum musibah bima qaddamat aydihim thumma ja'uka yahlifuna billahi in aradna illa ihsanan wa taufiqa." Ini keadaan mereka. Wal a'yadu billah. Keadaan orang-orang munafikin sangat misterius, misterius keberadaannya. Terkadang tidak nampak gitu istilahnya. Paham ya? Nah, seperti itu, menampakkan keislaman, menyembunyikan apa? Kekufuran, enggak nampak keberadaannya. Oleh karena itu orang-orang munafikun ketika Rasulullah hijrah dari Makkah ke Madinah, di Madinah sangat banyak orang-orang munafikun. Nah, nampaknya ketika terjadi peperangan, berangkat ikut perang, tapi nanti sampai tengah perjalanan pulang lagi. Seperti itu. Nah, dipimpin oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Nah, barakallahu fikum. Karena orang-orang munafikun di Madinah sangat banyak sekali, terutama mereka yang berasal dari orang-orang Yahud yang mereka sebenarnya masuk Islam karena takut, khawatir apa yang semisalnya. Enggak serius mereka ya. Nah, Allahul musta'an. Dari 3 marga besar orang Yahud yang ada di Madinah. 3 marga besar orang-orang Yahud yang ada di Madinah, sebutkan
Banu Qainuqa, Banu Quraidah. Satu lagi. Awanam. Antum? Banu Nadir. Nah, 3 marga besar. Banu Qainuqa, Banu Quraidah, Banu Nadir. Itu kebanyakan mereka semuanya. Nah, barakallahu fikum adalah orang-orang Yahud. Ma'ruf, dikenal dengan apa? 3 marga besar yang barakallahu fikum saat itu mereka berada di Madinah, dipimpin di tengah-tengah mereka yang menampakkan keislaman, menyembunyikan kekufuran, Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay bin Salul. Allahu musta'an. Ikhwani fid din, azza wa jalla, kita lihat ini. Fa kaifa idza asabathum musibah bima qaddamat aydihim? Maka bagaimana tatkala telah menimpa pada mereka musibah disebabkan karena ulah tangan mereka sendiri? Summa ja'uka, bayangkan ini. Kemudian mereka datang kepadamu, yahlifuna billah, wallah. Mereka bersumpah dengan menyebut nama Allah, wallahi, demi Allah, in aradna, tidaklah kami menginginkan illa ihsana wa taufiqa. Kayak mereka. Kami itu tidak menginginkan kecuali kebaikan dan ingin memberikan petunjuk, katanya. Bayangkan itu. Nah, jadi mereka menampakkan di hadapannya seakan-akan ya seperti para sahabat. Nah, oleh karena itu tidak nampak. Nah, di saat itu ya, siapa yang membunuh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu? Di antaranya ada orang-orang munafikun. Nah, barakallahu fikum, Abu Lu'lu'ah Al-Majusi. Enggak nampak salat bersama para sahabat. Saat itu kejadiannya ketika salat apa tragedinya? Salat subuh, remang-remang. Karena enggak ada lampu seperti sekarang ini ya. Enggak nampak kalau ternyata siapa? Abu Lu'lu'ah Al-Majusi ini membawa senjata. Enggak nampak. Nah, ikut salat subuh bersama para sahabat, bayangkan itu. Enggak nampak. Ternyata dia dari belakang nusuk. Nusuk siapa? Umar Khattab radhiyallahu anhu. Bayangkan itu. Dengan 3 tusukan yang sangat mengerikan. Darahnya mengalir. Nah, barakallahu fikum. Intinya apa? Intinya orang-orang munafikun di zaman Rasulullah SAW, mereka pun juga sudah banyak sekali. Dan kalau seandainya Rasulullah mampu dan mau punya kemampuan. Nah, dalam artian apa? Kalau seandainya Rasulullah itu ingin membunuh mereka, menghabisi, kemampuan ada. Nah, tapi Rasulullah SAW sengaja membendung, tidak membunuh orang-orang munafikin. Sebabnya apa? Sebabnya nanti akan muncul fitnah. Apa fitnahnya? Inna Muhammadan qatala ashabah. Nabi Muhammad membunuh para sahabatnya. Karena orang-orang munafikun enggak nampak gitu loh istilahnya ya. Nampaknya ya nampaknya seperti para sahabat yang lainnya nampaknya. Nampaknya seperti para sahabat yang lainnya. Sehingga nanti kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam misalkan membunuh, barakallahu fikum, membunuh orang-orang munafikun, itu nanti akan muncul ucapan yang jelek di luar sana. Nabi Muhammad membunuh para sahabatnya, bayangkan itu. Padahal yang dibunuh siapa? Orang-orang munafikin. Itulah sebab Rasulullah tidak memerangi orang-orang munafikin saat itu. Barakallahu fikum. Allahul musta'an. Kita lihat. Qala al-mufassirun atabahumullah. Perhatikan baik-baik. Fa kaifa yakunu halu ulaika al-munafiqin idza halat bihim musibah? Bagaimana keadaan mereka orang-orang munafikin apabila telah menimpa pada mereka musibah bisababi maktarafuhu biaidihim, dengan sebab apa yang mereka perbuat dengan tangan-tangan mereka. Summa ja'uka ayyuhar rasul, kemudian setelah ditimpa musibah mereka datang kepada wahai Rasul, ya'tadirun, mereka minta maaf, minta udzur, wa yu'akkiduna laka annahum ma qasadu bi'amalihim tilka. Dan mereka akhirnya apa? Setelah barakallahu fikum, setelah mereka mendapatkan musibah atau yang semisalnya, yang mereka sebabnya karena ulah mereka sendiri, mereka mendatangimu dan minta maaf, minta udzur, dan menguatkan di hadapanmu bahwasanya mereka itu tidaklah menginginkan dengan amalan-amalan mereka tersebut kecuali al-ihsan wa taufiq bainal khusum. Ini. Tujuan mereka. Mereka katanya kami tidak menginginkan dengan perbuatan-perbuatan tersebut kecuali apa? Adalah kebaikan dan juga ingin mendamaikan antara orang yang berselisih. Mengarahkan, membimbing orang-orang yang berselisih agar mereka damai.
Itu arahan dan barakallahu fikum anggapan mereka orang-orang munafikun. Allahu musta'an. Ikhwani fid din, azza wa jazakumullah. Berikutnya ayat yang ke-63, ulaikal ladzina ya'lamullahu ma fi qulubihim fa'rid 'anhum wa'idhum wa qul lahum fi anfusihim qawlan baligha. Mereka-mereka ini adalah orang yang Allah Ta'ala telah mengetahui apa isi hati mereka, maka berpalinglah dari mereka, pindahlah, jauhi mereka, dan kasih nasihat mereka, dan katakan kepada mereka untuk diri-diri mereka qaulan baligha, ucapan yang bisa menyentuh. Karena kalau suatu ucapan itu menyentuh, orang itu ketika mendengar nasihatnya nasihat yang bisa menyentuh hati, itu biasanya orang menerima. Coba bayangkan kisahnya siapa? Abdullah bin Abbas, turjumanul Quran, mufassirus sahabah. Bagaimana beliau ketika mendebat orang-orang Khawarij, saat itu mereka berada di lembah Harura, paham ya? Berkumpul di situ 6.000 orang ingin memerangi Ali bin Abi Thalib. Didatangi oleh siapa? Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Beliau sahabiyun jalil, sahabat yang mulia. Ilmunya sangat luas, terutama dalam masalah apa? Tafsir Al-Qur'an. Datang dalam keadaan memakai pakaian yang sangat indah, sangat bagus, indah, berpenampilan yang bagus. Datang di tengah-tengah mereka. Setelah sampai di tengah-tengah mereka, orang-orang Khawarij yang mereka berkumpul di lembah Harura tadi itu, Al-Haruriyun, barakallahu fikum, mereka menanya, apa faktor yang mendorong dirimu untuk datang ke sini wahai Abdullah bin Abbas? Jelaskan kepada mereka bahwasanya kami ke sini adalah tujuannya di antaranya barakallahu fikum untuk apa? Di antaranya untuk menyampaikan kepada kalian, kenapa sebab kalian ingin memerangi Ali bin Abi Thalib? Bukankah beliau itu adalah menantu Rasulullah SAW? Bukankah beliau itu adalah salah satu sahabat yang mulia dari kalangan Amir Mukminin? Mereka tetap tidak tetap tidak menggubris ucapan tersebut. Sampai mereka ditanya oleh Abdullah bin Abbas, apa sebabnya kalian ingin memerangi mereka atau memerangi Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu? Mereka menyebutkan kritikan-kritikan, dibantah oleh Abdullah bin Abbas satu demi satu, sampai akhirnya mereka 6.000 orang-orang Khawarij tadi itu kembali 2.000 bersama Al-Haq. Yang 4.000 tetap mereka bersikeras memerangi Ali bin Abi Thalib. Bayangkan. Ini menunjukkan bahwasanya bahwasanya kalau nasihat itu menyentuh, barakallahu fikum, menyentuh dan juga orang itu merasa dan segera menerima al-haq tadi itu. Bayangkan 6.000 dinasihati oleh Abdullah bin Abbas, Masya Allah kembali 2.000. Paham ya? Lumayan. Dari 6.000 tadi itu orang-orang Khawarij yang berkumpul di lembah Harura tadi itu, di suatu tempat namanya Harura. Disitulah yang mereka dikenal dengan Al-Haruniyun. Akhirnya kembalilah 2.000 tadi itu dan bersama al-haq. Yang 4.000 hanyut dengan kebatilan dan memerangi Ali bin Abi Thalib waliyadzubillah. Ini sekedar kisah bahwasanya kalau yang namanya nasihat itu, barakallahu fikum, seseorang bisa menyampaikan dengan cara yang bisa menyentuh hatinya dan sesuatu yang barakallahu fikum bisa hatinya terbuka, maka biasanya orang yang menerima nasihat itu akan menerimanya dan menyambutnya. Seperti itu. Ini kata disebutkan dalam ayat yang kita baca tadi itu, wa qul lahum fi anfusihim qawlan baligha, ucapan yang benar-benar menyentuh, mengena dan ucapan yang bisa diterima. Barakallahu fikum. Kita lihat tafsirannya. Qala al-mufassirun asbahumullah, ulaika humul ladzina ya'lamullahu haqiqatan ma fi qulubihim minan nifaq. Mereka itu adalah orang-orang yang Allah Ta'ala telah mengetahui hakikat, realita, kenyataan apa yang ada pada hati-hati mereka berupa kemunafikan. Fatawalla anhum, maka berpalinglah kamu dari mereka. Wahadzirhum min su'i ma hum alaih, dan peringatkanlah mereka dari kejelekan yang ada pada diri mereka. Wa qul lahum, dan katakanlah kepada mereka qaulan mu'assiran fihim zajiran lahum. Ucapkanlah kepada mereka ucapan yang bisa berpengaruh atau ucapan yang bisa menyentuh pada mereka, zajiran lahum, dalam bentuk hardikan terhadap mereka. Maksudnya bagaimana? Ucapan-ucapan yang baik, yang bagus, tapi ucapan tersebut menyentuh, mengena,
walaupun dengan sindiran-sindiran yang itu bentuknya hardikan untuk mereka, biar berpikir. Biar berpikir. Nah, barakallahu fikum, agar mereka kembali kepada jalan yang benar. Allahul musta'an. Naam. Kemudian ayat yang berikutnya, ayat yang ke-64. Wa ma arsalna mir rasulin illa liyuta'a bi idznillah. Inilah tujuan yang sangat mulia. Dan tidaklah kami mengutus seorang rasul kecuali agar ditaati rasul tersebut dengan seizin Allah taala. Jadi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus itu bukan untuk dimaksiati, tapi untuk apa? Untuk ditaati. Untuk ditaati. Na'am barakallahu fikum. Wa ma arsalna mir rasulin illa liyuta'a bi idznillah. Dan tidaklah kami mengutus seorang rasul kecuali agar apa? Ditaati dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, sungguh dia telah beruntung dengan keberuntungan yang sangat besar. Itulah, nah barakallahu fikum, imbas daripada ketaatan. Termasuk salah satu sebab masuk surga. Datang dalam hadis yang sahih, rawahu Muslimun, dari hadisnya Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dan juga diriwayatkan dari riwayat yang lainnya, cuman berbeda-beda lafadznya, tapi maknanya sama. Suatu ketika Rasulullah SAW menyatakan, kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba. Semua umatku mereka pada asalnya masuk surga kecuali orang yang enggan. Kecuali orang yang enggan. Ila wa man ya'ba ya Rasulullah. Akhirnya dikatakan, ditanya lagi, siapa orang-orang itu yang enggan ya Rasulullah? Siapa orang yang enggan masuk surga? Siapa orang-orang yang tidak mau masuk surga ya Rasulullah? Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, man ata'ani dakhalal jannah wa man 'asani faqad aba. Artinya apa? Barang siapa yang mentaatiku, kata Rasulullah, sungguh dia akan masuk surga. Dan barang siapa yang bermaksiat kepadaku, dialah orang yang enggan masuk surga. Jadi orang yang enggan masuk surga adalah orang-orang yang tidak mau mentaati Allah dan Rasulnya. Wal iyad billah. Ikhwani fid din, azzani wa azakumullah wa habibakumullah jami'an. Kita lihat berikutnya. Walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahimah. Kalaulah seandainya mereka ketika berbuat kedzaliman, mendolimi diri mereka, kemudian mereka datang kepadamu meminta ampunan kepada Allah, dan engkau mintakan ampunan untuk mereka, niscaya mereka akan menjumpai Allah Subhanahu wa taala, mendapati Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha penerima taubat dan juga zat yang maha penyayang. Bayangkan, taubat itu akan diterima walaupun dosanya sebanyak apapun. Dosanya kalaupun dipermisalkan setinggi langit, sedalam lautan, sebesar apa? Gunung. Kalau taubatnya itu taubat yang nasuha, taubat yang benar, itu akan diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan syarat-syarat yang sudah pernah disebutkan. Pertama, ikhlas. Kedua, menyesali. Ketiga, meninggalkan. Keempat, bertekad bulat untuk tidak mengulangi kembali. 4 syarat tersebut berkaitan mengenai dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkaitan masalah waktunya, hendaknya taubat dilaksanakan sebelum nyawa sampai di kerongkongan, sebelum yugharghir. Karena kalau sudah gharghara, kalau sudah orang nyawanya sampai di kerongkongan, sudah gharghara istilahnya, enggak diterima lagi taubatnya. Kemudian yang kedua, hendaknya taubat tersebut dilakukan sebelum matahari terbit dari arah barat. Paham ya? Kalau sudah terbit dari arah barat, enggak diterima lagi taubatnya. Wal iyad billah. Itulah termasuk salah satu apa? Na barakallahu fikum, rahmat Allah Subhanahu wa taala, yaitu Allah taala menerima taubatnya seorang hamba. Karena Allah telah mengampuni semua dosa diampuni. Dosa syirik pun diampuni kalau dia bertaubat sebelum meninggalnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah, innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an." Katakanlah kepada hamba-hambaku yang mereka melampaui batas, yang mereka berbuat kedzaliman atau yang semisalnya, jangan putus asa dari rahmat Allah taala. Sesungguhnya Allah taala mengampuni semua dosa, semuanya diampuni. Bahkan dosa syirik pun diampuni kalau dia taubat sebelum meninggalnya. Bayangkan, barakallahu fikum. Naam. Contoh yang lainnya, kisah tragedi yang
Mungkin antum sering mendengarnya, sejarah yang bisa dikatakan mengharukan kisah tersebut, yaitu orang yang membunuh 99 jiwa, digenapi menjadi 100 jiwa, bayangkan. Bukan satu orang, dua orang yang dia bunuh. Yang dia bunuh itu 100 jiwa. Paham ya? Nah, kalau kita lihat kan ngeri gitu istilahnya, pembunuh kelas berat istilahnya gitu ya. Tapi taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena taubat dengan taubat yang benar. Dia ingin benar-benar taubat dan meninggalkan kampung yang penuh dengan dosa tadi itu. Nah, barakallahu fiikum, kisahnya bisa dilihat di dalam kitab-kitab berkaitan masalah kisah apa? Nah, kisah orang yang membunuh 100 nyawa atau 100 jiwa tadi itu. Nah, diterima taubat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat di sini barakallahu fiikum, qala al-mufassirun asbahumullah wa ma ba'atsna min rasulin min rusulina, dan tidaklah kami mengutus seorang rasul dari kalangan rasul-rasul kami illa liyustajaba lahu. Nah, kecuali tujuannya agar apa? Dipenuhi seruannya, ditaati bi amrillahi ta'ala wa qada'ih, dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala dan juga dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Walau anna haula'il ladzina dzalamu anfusahum. Jadi tujuan Allah taala mengutus rasul untuk apa? Diikuti. Untuk apa? Untuk diikuti. Karena bentuk cintanya kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah mengikuti siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah, jika kalian benar-benar cinta kepada Allah, ikutilah aku. Ikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah. Niscaya kalian akan mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Naam. Kita lihat lagi, walau anna haula'il ladzina dzalamu anfusahum biqtirafis sayyi'at. Kalaulah seandainya mereka orang-orang yang mendolimi diri mereka dengan melakukan perbuatan-perbuatan jelek, dosa-dosa kecil atau yang semisalnya, ja'uka ayyuhar rasul. Kemudian mereka datang kepadamu wahai Rasul, fi hayatika, ketika engkau masih hidup, taibin, dalam keadaan mereka bertaubat, sa'ilin Allah, dalam keadaan mereka minta kepada Allah an yaghfira lahum dzunubahum, yaitu minta agar Allah Taala mengampuni mereka dosa-dosa mereka, wastaghfarta lahum, kemudian engkau mintakan ampunan kepada mereka, lawajadallaha tawwabar rahima. Niscaya mereka akan menjumpai Allah Subhanahu wa taala, mendapati Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan zat yang menerima taubat dan juga zat yang penyayang. Kita tutup yang terakhir barakallahu fikum. Ayat yang ke-65. Ayat ini terulang-ulang dan sering antum dengar mengenai apa? Bahwasanya kita semuanya harus ridha dan tunduk terhadap keputusan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qala Allah Ta'ala berfirman, "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum." Thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Artinya, maka sekali lagi tidak, demi Rabbmu dan demi Rabbmu mereka tidak akan beriman sampai mereka menjadikan engkau sebagai hakim, sebagai penengah terhadap apa yang mereka perselisihkan. Kemudian mereka dengan ketetapan dan keputusan tersebut, mereka tidak menjumpai di hati-hati mereka atau diri-diri mereka sesuatu yang berat untuk menerimanya terhadap apa yang telah kau putuskan, dan mereka pasrah terima dengan sebenar-benar penerimaan. Nah, maksudnya apa? Maksudnya ini dalil bahwasanya apa? Tunduk dan patuh dengan ketetapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah perkara yang wajib, Al-Qur'an dan As-Sunnah. Naam. Kita lihat tafsirannya. Qala al-mufassirun attabahumullah, aqsamallahu ta'ala bi nafsihi al-karimah. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan barakallahu fikum dirinya yang mulia. Fala wa rabbika, maka sekali lagi tidaklah dan demi Rabbmu. Mereka tidak akan beriman sampai kapan? Sampai mereka menjadikan Rasulullah sebagai hakim, penengah di antara mereka. Kemudian setelah diputuskan perkaranya, diputuskan hukumnya, mereka pun pasrah dan terima dengan keputusan tersebut. Nah, jadi maksudnya bagaimana? Termasuk illah sebab mereka tidak dikatakan beriman.
Itu apa? Karena mereka tidak terima terhadap keputusan Rasulullah SAW. Kalau mereka terima dengan keputusan Rasulullah SAW yang Rasulullah barakallahu fikum mereka jadikan hakim tersebut, barulah mereka beriman. Allahul musta'an. Kita lihat. Anna haula'i la yu'minun haqiqatan. Maksudnya bahwasanya mereka itu orang-orang munafikin dan yang semisalnya, mereka tidak dikatakan beriman secara hakikat hatta yaj'aluka hakaman, hingga mereka menjadikan engkau sebagai hakim fima waqa'a bainahum min niza'in fi hayatik, sebagai hakim penengah terhadap kejadian yang terjadi di antara mereka berupa perselisihan di masa hidupmu. Wa yatahakamu ila sunnatika ba'da mamatik, sampai mereka mau berhukum kepada sunnahmu setelah engkau meninggal. Summa la yajidu fi anfusihim dayyiqan mimman taha ilaihi hukmuk. Kemudian mereka setelah berhukum terhadap sunnahmu tersebut sampai apa? Sampai mereka tidak menjumpai kesempitan, rasa sempit terhadap apa? Terhadap hukummu yang telah engkau putuskan. Wa yanqadu ma'a dzalik inqiyadan taman, dan mereka tunduk dengan keputusan tersebut dan hukum tersebut dengan ketundukan yang sempurna. Fal hukmu bima jaa'a bi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal kitab was sunnah fi kulli sya'nin min syu'unil hayah min samimil iman ma'ar ridha wa taslim. Maka berhukum dengan apa yang telah dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berupa Al-Qur'an dan As-Sunnah pada segala urusan, seluruh urusan kehidupan, itu merupakan apa? Dasar pokok inti keimanan, bersamaan dengan apa? Bersamaan ridha dan pasrah serta menerima. Nasallahu alaihi wa afiyah fid dunya wal akhirah, wa nasallahu an yuwaffiqana wa iyyakum lima yuhibbuhullahu wa yardah. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.